Kita memasuki ke bab 9, teman-teman, yang berjudul menjadi orang tua. Filosofi teras juga mengajarkan kita, teman-teman, tentang pembelajaran menjadi orang tua. Karena kenapa dibahas tentang topik ini? Karena pada saat ada survei khawatir nasional di bab yang pertama, teman-teman, salah satu sumber kekhawatiran terbesar adalah menjadi orang tua. Kalau misalnya kita menjadi orang tua, teman-teman, menurut survei itu kita tuh banyak ribuan pikiran tentang masa depan anak kita itu melanda, teman-teman. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels kayak gitu? Dan ribuan pikiran lainnya, dari yang penting sampai nggak penting banget, teman-teman, membuat kita itu khawatir. Nah, tenang aja, teman-teman, di sini Filosofi Teras Om Henry Manampiring itu membahas ada 9 poin di bab ke-9. Gimana caranya stoicisme itu juga bisa mengajarkan kita untuk menjadi orang tua yang baik. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan mendidik anak tuh terlalu jauh buat kalian, teman-teman juga bisa mempraktekkan hal ini tuh untuk misalkan adik kalian atau teman kalian, atau nanti ada kalian punya kelompok dan kalian harus membimbing anggota tim kayak gitu. Nah, ini juga bisa digunakan, teman-teman. Oke, kita langsung masuk, teman-teman. Jadi poin pertama yang kita bahas, biasakan menggunakan nalar. Jadi di sini, teman-teman, kita dianjurkan untuk membiasakan anak kita, teman-teman, belajar bernalar. Yaitu, teman-teman, artinya adalah kalau misalnya mereka memiliki perasaan seperti takut, marah, sedih, mereka itu harus mengutamakan nalar. Bukan berarti mereka itu repress feelings, bukan berarti mereka tuh menolak perasaan mereka. Oke, padahal lagi takut nih, ya kan? Gua nggak takut kok, gua berani. Terus lagi marah, enggak, gua nggak marah kok kayak gitu. Itu namanya repress feeling. Tapi yang kita ajarkan adalah bernalar. Oke, nggak apa-apa lu marah, nggak apa-apa lu takut, nggak apa-apa lu sedih. Tapi gunakan nalarnya, jangan lupain nalar. Ya, misalkan lagi marah nih, oke, gua lagi marah. Nah, sesuai ajaran stoicisme, kita ajarkan stop dulu pada saat kita marah, terus think and assess, baru kita respon dengan cara yang baik. Ambil waktu sejenak untuk menenangkan, untuk berpikir apa respon yang sesuai dengan alam, seperti itu. Nah, kita bisa ajarkan, begitupun juga pada saat takut. Jangan melawan takut, jangan menutupi takut. Nggak apa-apa gue takut, ya kan, misalkan takut nilai jelek kayak gitu. Ya takut nilai jelek itu adalah hal yang di luar kendali, teman-teman. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sesuai nalar, kita fokus di effortnya, di belajarnya, seperti itu. Jadi itu yang kita ajarkan kepada anak. Nah, jadi cara melatih anak itu kita tuh bisa membuat mereka melatih berpikir, kumpulin informasi, beri penjelasan saat ditanya kenapa. Terutama anak-anak tuh pasti bakal sering banget bertanya kenapa, ya kan. Nah, banyak orang tua yang malas ngejawab, ya kan, kenapa. Nah, mereka akhirnya nggak dikasih penjelasan, dan kalau misalnya mereka nggak dikasih penjelasan, itu membuat mereka tuh kayak nalarnya kurang dipakai, teman-teman. Mereka tuh kalau untuk menggunakan nalar, mereka harus belajar untuk mempertimbangkan segala hal, seperti itu. Itu adalah poin pertama yang bisa kita pelajari. Poin kedua adalah terapkan dikotomi kendali pada anak. Misalkan kita menghadapi hal-hal yang di luar kendali. Misalkan contoh, ada rencana bersenang-senang, mau rekreasi nih, tiba-tiba harus batal karena hujan deras. Nah, terus anaknya langsung nangis dong, teman-teman. Nah, kita harus bisa mendidik, kita kasih tahu. Nah, hujan itu cuaca tuh di luar kendali kita. Cuma Tuhan yang bisa kendalikan, kayak gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah, oke, kita mau apa nih abis ini, ya kan? Kita lagi hujan deras nih, kita mau hujan-hujanan aja nggak? Kayak gitu misalkan. Ya, jadi kita fokusnya, kita ajarkan untuk selalu fokus ke hal yang di bawah kendali kita. Misalkan contoh lagi, anak-anak kita tuh punya peliharaan, misalkan peliharaan ikan. Nah, terus ikannya mati, teman-teman. Nah, terus anak kita nangis. Kita kasih tahu, ya kan, kehidupan ikan, peliharaan kita itu di luar kendali kita, hanya Tuhan yang mengatur. Nah, tapi yang bisa kita kendalikan adalah kita urus ikannya. Yang penting kita sudah urus ikannya dengan baik. Kayak gitu. Kalau misalnya lagi mati, itu berarti nasibnya kayak gitu, ya kan. Nah, kita ajarkan tentang dikotomi kendali pada saat ada situasi-situasi di luar kendali. Kita juga bisa menerapkan dikotomi kendali pada saat mereka lagi ada nilai sekolah kayak gitu. Nah, misalkan nilai sekolahnya lagi bagus nih anak kita, ya kan, jangan puji hasilnya. Wih, bagus, kamu dapat 100, kamu hebat, kayak gitu, ya kan. Nah, apa yang terjadi?
Kalau misalkan nanti mereka dapat nilai jelek, mereka merasa enggak, bohong ya kan, papa bohong, katanya hebat, ternyata saya loser, saya pecundang, saya dapat nilai jelek, saya bodoh kayak gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita itu pada saat ada dapat nilai yang bagus, kita bisa puji prosesnya, bukan hasilnya. Kalau kita puji hasilnya, yang namanya hasil itu adalah hal yang di luar kendali, teman-teman. Mau dapat nilai bagus terus, itu di luar kendali kita. Tapi proses itu di bawah kendali kita. Kita mau belajar berapa lama, kita mau belajar seserius apa, itu adalah di bawah kendali kita, teman-teman. Jadi dengan kita memuji, oh kamu hebat dapat nilai bagus karena kamu belajar giat, ya kan? Kamu hebat banget bisa giat belajar sehingga kamu dapat nilai bagus, kayak gitu. Jadi mereka itu fokusnya ke hal yang bisa dikendalikan, bukan hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokus ke prosesnya, bukan ke hasilnya. Pelajaran ketiga yaitu dikotomi kendali bagi orang tua. Jadi ini bisa kita pakai, teman-teman, dikotomi kendali untuk kita parenting, mendidik anak. Dan faktanya banyak orang tua itu sulit melepas sebagian kendali anak, teman-teman. Nah, contohnya nih ya, yang bisa dikendalikan sebenarnya kita sebagai orang tua, nutrisi anak, ya kan, dana pendidikan, terus dana kesehatan, pilihan sekolah, itu di bawah kendali kita. Tapi yang tidak bisa dikendalikan adalah kesehatan mereka, ya kan, mereka bisa jatuh sakit, terus mereka hobi mereka, terus kuliah atau aspirasi studi mereka ke depan mau apa, ya kan, terus pilihan pacar, terus saat sudah berkeluarga pun mereka mau anak namanya siapa, kayak gitu ya kan. Nah, itu tuh di luar kendali kita, teman-teman. Kita tidak bisa seolah kita orang tuanya mereka, kita memaksa kehendak kita kepada anak kita, teman-teman. Salah. Nah, banyak orang tua itu sulit melepas sebagian kendali anak. Tapi kan maksudnya baik gitu, menegur ya kan. Kalau misalnya pilih pacar tuh yang kayak gini ya kan, gak mau ya kan, papa gak mau pacar kamu kayak gini, kayak gitu. Kamu kuliahnya jangan jurusan A ya kan, jurusan B aja, jurusan B itu lebih terjamin, jurusan A itu nggak tahu apa itu. Kamu hobi naik gunung, jangan, nanti cepet sakit, kayak gitu ya kan, gak bagus. Tapi kan maksudnya baik ya teman-teman. Kita harus sadar sebagai orang tua, itu hal-hal itu adalah hal yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa trikotomi kendali, kita hanya bisa kendali sebagian, teman-teman. Gimana cara kendali sebagiannya? Gimana caranya kita bukan mengontrol mereka ya, bukan kita mengarah-ngarahkan mereka harus kuliah seperti ini, harus pilih pacar seperti ini, harus tinggal di sini kayak gitu ya kan, harus kerja ini. Enggak, teman-teman. Tapi kita kendali sebagian dengan cara menerangkan dan berbagi pengalaman. Nah, kita kasih tahu ya kan, dulu papa tuh merasa ini kayak gini. Jadi kita lebih ke diskusi, bukan ke mengendalikan. Jadi kita harus ingat, teman-teman, dikotomi kendali bagi orang tua, jangan sampai kita sama seperti kebanyakan orang tua lainnya, ya kan, yang sulit melepas sebagian kendali anak. Ada hal yang di luar kendali kita, dan terkadang kita hanya bisa kendali sebagian dengan cara menerangkan dan berbagi pengalaman. Poin keempat adalah bekali kebijaksanaan kepada anak, bukan harta. Ada quotes dari Epictetus yang bagus, teman-teman. Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya. Karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh. Nah, jadi kata-kata terdidik ini ya kan. Nah, jadi ini tuh sama seperti perumpamaan pemancing. Ya, jadi kalau misalnya seorang pemancing punya anak, pemancing mana yang bagus dalam mendidik anak? Mereka yang hanya memberikan hasil pancingannya saja, memberikan ikan kepada anaknya untuk makan, atau mereka yang mengajarkan anaknya bagaimana cara memancing. Nah, yang pasti yang benar adalah mereka yang mengajarkan bagaimana cara memancing, teman-teman. Sehingga pada saat orang tuanya sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh alam, teman-teman. Nah, anaknya bisa mencari ikan sendiri, bisa memancing sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Nah, jadi kebijaksanaan yang kita maksud di sini adalah kita menerapkan, kita mengajarkan filosofi stoicisme ini juga kepada anak-anak kita, teman-teman. Sehingga sukses itu, ya kan, itu bisa mereka kontrol karena mereka memiliki prinsip hidup yang kuat. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya memberikan harta, tapi juga memberikan ilmu, memberikan bekal untuk mereka bisa berhasil. Pelajaran kelima yang bisa kita dapat adalah pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Kita akan mulai quotes dari Musonius Rufus. Jadi
Tidak ada macam keutamaan yang hanya untuk laki-laki dan keutamaan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Nah, itu kata Musonius Rufus. Jadi di poin ini membahas adalah mau cowok, mau cewek, ya kan, kita itu harus membekali hal yang sama. Ya kan, kita udah zaman modern, bukan lagi zaman bahala yang cewek itu cuma di rumah, cowok kerja kayak gitu, cewek itu apalah ngurus anak kayak kan, cowok ngurus duit kayak gitu misalkan. Nah, jadi di stoicisme pun mengajarkan hal yang modern, teman-teman. Jadi mau cowok mau cewek, dua-duanya harus belajar hal yang sama, yaitu terutama tentang kebajikan, teman-teman, tentang kebijaksanaan, tentang cara berpikir, tentang filosofi stoicisme ini harus diajarkan untuk cowok, untuk cewek juga, teman-teman. Ya kan, diajarkan tentang bernalar, tentang hidup selaras dengan alam. Jadi tidak ada membeda-bedakan, teman-teman, dua-duanya harus belajar sama. Poin ke-6 yang bisa kita pelajari, pentingnya anak bersosialisasi. Di sini kita diingatkan, teman-teman, bahwa kalau misalnya kita punya anak, kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita harus hidup selaras dengan alam dengan cara kita tuh bersosialisasi, dan kita diajarkan, teman-teman, dianjurkan untuk melatih anak-anak kita interpersonal skills. Jadi bukan hanya memberikan mereka bimbel-bimbel yang bersifat mata pelajaran di sekolah saja, tapi kita harus ingat, kita hidup selaras dengan alam artinya adalah menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial itu harus memiliki porsi relasi sosial, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu dengan cara mengikutkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih interpersonal skill mereka, melatih skill bersosialisasi mereka, melatih gimana cara mereka menambah teman dan komunikasi, seperti itu. Poin ke-7 adalah melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Hal yang di luar kendali kita ya, pasti anak kita akan dihadapi, misalkan ada yang ngebully atau ada yang ngeledek, itu di luar kendali kita. Nah, tapi kita bisa melatih anak kita dalam menghadapi perlakuan buruk, teman-teman. Yaitu dengan cara mengutamakan tenang, menggunakan nalar, berpikir rasional, dan tidak reaktif. Nah, misalkan dia ledek terus langsung reaktif, emosi negatif. Nah, tapi ingat, kita bisa ajarkan mereka tentang STAR ya. Kalau misalnya diledek tuh kita harus stop dulu, think and assess, terus baru respon. Kalau misalnya kita diperlakukan buruk, kita kasihani mereka, ya kan. Semua pelajaran kita kasih ke mereka, sehingga mereka ketika menghadapi perlakuan buruk, mereka bisa menghadapi itu, teman-teman. Nah, contoh, ada seorang anak bernama Adi. Terus dia lapor ke papanya, "Pak, masa temen Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Nah, terus ayahnya Adi, dia kalau misalkan cara responnya salah, dia seperti ini, "Oh ya, Mama, mana golok pembunuh naga warisan engkong?" Nah, itu jadi dia tuh langsung kayak reaktif. Dari orang tuanya saja menunjukkan kalau misalnya dia ada perlakuan buruk, orang tuanya tuh tidak menggunakan rasional, tidak tenang, tidak menggunakan STAR, tidak menggunakan nalar, teman-teman. Nah, ingat, children see, children do, teman-teman. Anak itu lebih banyak belajar dari mereka melihat orang tuanya seperti apa. Nah, jadi kita juga harus bisa mencontohkan perilaku yang baik seperti apa sih pada saat menghadapi perlakuan buruk. Nah, jadi kalau misalnya peristiwa tadi misalkan menimpa Epictetus, Seneca, atau Marcus Aurelius, maka diskusinya menjadi seperti ini. Adi bilang, "Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Terus Seneca berkata, "Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet gak? Mau papa cariin foto monyet?" Nah, terus Adi bilang, "Enggak, Pak, Adi nggak mirip monyet." Nah, terus Seneca bilang sebagai orang tua, "Terus masalahnya di mana?" Nah, itu adalah contoh yang menggunakan nalar, teman-teman. Jadi sebagai orang tua pun, kita juga harus bisa memberikan contoh, teman-teman, kepada anak kita. Pelajaran ke-8 yaitu adalah melatih anak menghadapi kegagalan. Yang namanya kegagalan, teman-teman, kalau misalnya menurut stoicisme, itu adalah fakta, ya kan? Kita gagal itu adalah fakta. Cuman makna dari kalah itu, makna dari kegagalan itu adalah di kontrol kita. Itu kita yang memikirkan itu, teman-teman. Maknanya kegagalan itu bisa positif atau negatif, itu adalah hasil dari interpretasi kita. Misalkan anak kita mendapat nilai ujian jelek kayak gitu, ya kan? Nah, itu adalah fakta.
sudah terjadi memang seperti itu fakta. Nah, tapi makna dari nilai jelek itu, mau menjadikan itu sebuah pembelajaran atau menjadikan itu sebuah hal yang membuat kita tuh nggak bisa tidur 7 hari 7 malam kayak gitu ya kan. Nah, itu maknanya ada di interpretasi kita. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengingatkan lagi bahwa kalah atau menang itu adalah fakta. Tapi makna dari menang atau kalah sepenuhnya adalah tambahan dari kita. Nah, terus kita juga bisa mengajarkan tentang cegah pola pikir 3P, yaitu personalization, terus sama pervasiveness, sama permanence. Yang artinya misalkan kalau dapat nilai jelek, personalization itu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan. Nah, terus pervasiveness memperlebar ke masalah aspek kehidupan lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, artinya saya anak yang bodoh di semua hal. Nah, itu pervasiveness. Permanence menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Nah, jadi kita bisa mencegah 3P itu, kita kasih tahu ke anak kita. Dan poin yang terakhir, teman-teman, kita pasti juga khawatir tentang kehilangan anak. Dan di sini poin ke-9 kita akan belajar tentang menghadapi kehilangan anak. Jadi gue akan mulai dari surat Seneca. Jadi pada saat itu Seneca harus menjalani pembuangan di sebuah pulau. Dan ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup. Di masa itu jika seorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya. Dan di dalamnya, dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya. Isi suratnya seperti ini. Janganlah engkau menggunakan alasan karena kamu perempuan untuk berduka berlebihan. Karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan. Mereka tidak melarang berkabung, tetapi mereka membatasinya. Karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh. Dan sebaliknya, tidak berduka sama sekali adalah tak berhati. Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkan rasa kehilangan itu. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Saat kita mencoba berpura-pura tidak sedih, air mata kita masih juga menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan hiburan, tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita. Karenanya, lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri. Duka cita yang dicoba ditutup-tutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya. Jadi dari surat ini, kita itu bisa belajar bahwa berduka itu boleh kok. Kita justru tidak dianjurkan untuk tidak berduka atau menutup-nutupi rasa duka atau menipu diri sendiri istilahnya. Jadi kita boleh kok berduka, tapi jangan pernah lupakan nalar kita. Tetaplah gunakan nalar kita, teman-teman. Jangan sampai kita itu berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut. Kita harus bisa menaklukkannya dengan nalar kita. Dan kita harus ingat, teman-teman, selain itu, makna dari kematian itu sepenuhnya ada di bawah tangan kita. Misalkan, anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Nah, itu adalah ada di pikiran kita. Itu kita yang membuat. Atau kita bisa berpikir, anak saya meninggal karena kesalahan saya dan saya adalah ibu yang buruk. Saya adalah bapak yang buruk. Atau kita bisa memilih makna yang baik di balik kematian itu. Anak saya dipanggil pulang, ini sudah rencananya, dan saya bersyukur ia pernah hadir di dalam hidup saya. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari bab ke-9, teman-teman. Thank you banget, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.